Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muklis dari kelas 11 IPA 2 akan menjelaskan materi gelombang. Pengertian dari gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, gelombang menurut medium rambatnya, yang dibagi lagi menjadi gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Yang kedua, gelombang menurut arah getarnya, terbagi menjadi 2, yakni gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang ketiga, gelombang menurut amplitudo. Ada gelombang stasioner dan gelombang berjalan. Dalam mempelajari gelombang, ada beberapa istilah yang harus dipahami. Yang pertama ada frekuensi. Abangnya adalah F. Frekuensi memiliki pengertian banyaknya getaran tiap satuan waktu. Untuk menghitung frekuensi, dapat kita gunakan rumus banyaknya getaran dibagi waktu. Satuan frekuensi adalah Hertz. Yang kedua adalah periode dengan simbol T besar. Periode adalah waktu untuk membuat satu getaran. Rumus mencari periode adalah waktu dibagi banyaknya getaran, dan satuannya adalah second. Dan selanjutnya ada panjang gelombang, atau biasa disebut lambda. Satuannya adalah meter. Lalu ada juga amplitudo dengan simbol A besar, yakni jarak terjauh dari titik seimbang. Gelombang menurut arah getarnya. Yang pertama ada gelombang transversal, yakni gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambat. Contoh dari gelombang transversal ada gelombang tali dan gelombang air. Kita lihat dari gambar, ada yang dinamakan sefase, yakni titik yang berada di fase yang sama. Contohnya adalah titik A dengan titik E. Jarak dari titik A ke titik E adalah 1 lambda. Lalu ada juga yang namanya berlawanan fase, yakni titik B dengan titik D. Dan jarak di antara keduanya adalah setengah lambda. Selanjutnya ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambat. Contohnya ada per. Contoh soal. Sebuah gelombang merambat dengan frekuensi 8 Hz. Jika panjang gelombang dalam satu periode adalah 10 meter, berapakah kecepatan gelombang tersebut? Jawab. Kecepatan rambat dapat kita hitung dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Panjang gelombang sebesar 10 meter dikali frekuensi sebesar 8 Hz. Maka dapat kita ketahui kecepatan rambat sebesar 80 meter per second. Soal selanjutnya. Diketahui ada suatu gelombang yang merambat dalam periode 4 detik. Jika panjang gelombang tersebut adalah 4 meter, berapakah kecepatan rambatnya? Jawab. Frekuensi sama dengan jumlah gelombang dibagi periode, yakni 1 dibagi 4 second, sama dengan 0,25 Hz. Untuk menghitung kecepatan rambat, dapat kita gunakan panjang gelombang dikali frekuensi yang sudah kita ketahui tadi. Sehingga panjang gelombang 4 meter dikali frekuensi sebesar 0,25 Hz. Maka kecepatan rambat dapat kita ketahui sebesar 1 meter per second. Lalu selanjutnya adalah gelombang menurut amplitudo. Yang pertama ada gelombang stasioner, yaitu gelombang yang terbentuk dari perpaduan dua gelombang dengan amplitudo dan frekuensi sama, tapi arah rambatnya berlawanan. Yang selanjutnya adalah gelombang berjalan, yakni gelombang yang memiliki amplitudo konstan. Gelombang stasioner terdiri menjadi 2, yakni stasioner terikat dan stasioner ujung bebas. Yang pertama kita lihat dari gambar stasioner terikat. Ujungnya diikat pada sebuah tiang, dan jika ujung talinya digetarkan, maka getarannya akan membentuk pola yang sama. Untuk mencari letak simpul pada gelombang stasioner terikat, rumusnya adalah N-1 dibagi 2 dikali lambda.
Sedangkan untuk mencari letak perutnya adalah 2n-1 dibagi 4 dikali lambda. Selanjutnya ada gelombang stasioner ujung bebas. Pada gelombang stasioner ujung bebas, ujungnya tidak diikat pada tiang, sehingga saat diketarkan dari ujung lain, ujungnya bisa berubah naik turun. Untuk mencari simpul pada stasioner ujung bebas, rumusnya adalah 2n-1 dibagi 4 dikali lambda, sedangkan untuk mencari perutnya adalah n-1 dibagi 2 dikali lambda. Contoh soal. Sebuah gelombang pada permukaan air dihasilkan dari suatu getaran yang frekuensinya 30 Hz. Jika jarak antara puncak dan lembah gelombang yang berurutan adalah 50 cm, hitunglah cepat rambat gelombang tersebut. Jawab. V sama dengan lambda dikali F, yakni lambda sebesar 1 dan frekuensinya 30 Hz. Maka kita dapatkan cepat rambat gelombang tersebut adalah 30 meter per second. Yang kedua, seutas senar gitar memiliki panjang 0,5 meter. Jika tegangan senar diatur sedemikian sehingga kecepatan gelombangnya adalah 120 meter per second, maka frekuensi dasarnya adalah, untuk menjawabnya kita masukkan rumus F sama dengan V dibagi 2L. Maka frekuensi dasarnya adalah V sebesar 120 meter per second dibagi 2 dikali panjangnya yakni 0,5. Maka kita dapatkan frekuensi dasarnya sebesar 120 Hz. Yang selanjutnya ada gelombang berjalan. Dalam soal yang kita biasa temui tentang gelombang berjalan, yang sering ditanyakan adalah simpangan. Rumus simpangan adalah YP sama dengan A sin dalam kurung omega T dikurang KX. Untuk penjelasannya, YP merupakan simpangan dengan satuan meter. A adalah amplitudo dengan satuan meter. Omega adalah kecepatan sudut, yakni satuannya radian per second. Rumus untuk mencari omega adalah 2 dikali pi dikali F. Sedangkan K adalah ketetapan bilangan gelombang dengan rumus pasti 2 dikali pi dibagi lambda. Sekian materi yang dapat dijelaskan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.